Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali renungan harian Toraya menyapa kita melalui firman Tuhan pada edisi Kamis 7 September 2023. Mari kita awali dengan berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Allah. Segala puji syukur atas segala anugerah dalam napas kehidupan yang Tuhan berikan. Izinkan kami merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi, agar kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Pembacaan terambil dari kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat 11 sampai 17. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudara yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Tuhan kepada semua lembaga manusia, baik kepada kaisar sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada gubernur-gubernur yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan memuji orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan, melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah kaisar. Demikian firman Tuhan. Renungan pada hari ini diberi judul Membungkam Kepicikan. Ungkamumu kudu katang paisanan. Ada sebuah ungkapan Toraja, mintu kada den nasang balina. Semua ucapan ada balasannya. Terlalu mudah membalas kata-kata dengan kata-kata. Begitu mudah berkata-kata, walaupun orang juga tahu bahwa pada akhirnya perbuatanlah yang mengungkapkan yang sebenarnya. Orang Kristen banyak dicemooh dan diserang dengan kata-kata oleh yang mengaku sebagai orang Yahudi. Di lain waktu mereka dituduh oleh penguasa sebagai pembangkang dan tidak taat kepada penguasa dan pemerintah. Dari kalangan orang Kristen sendiri juga muncul pertanyaan, bagaimana seharusnya bersikap kepada penguasa, pemerintah, dan semua lembaga dalam dunia. Pada ayat yang ke-15, Petrus mengajak orang Kristen untuk pertama-tama melihat dirinya sebagai orang merdeka yang mematuhi dan memuliakan Allah. Dengan melakukan perbuatan baik sebagai wujud kesetiaan, melakukan kehendak-Nya. Juga pada ayat yang ke-12, pembelaan dengan kata-kata akan dibalas dengan kata-kata oleh orang-orang picik. Perbuatan baik dan memuliakan Allah, itulah yang bisa mengalahkan fitnah. Mematuhi lembaga-lembaga di dunia ini dengan melakukan perbuatan baik yang memuliakan Allah tidak akan menjadi celah yang buruk pada diri orang Kristen. Perbuatan-perbuatan baik termasuk dalam mematuhi lembaga-lembaga yang ada di dalam dunia ini. Tentu saja bukanlah upaya untuk menjadi layak dan memperoleh pujian, tetapi untuk menikmati hidup sebagai orang yang sudah dimerdekakan demi memuliakan Allah. Hadapilah fitnah dan cemooh dari mereka yang melawan
atau menghambatmu, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan terus berbuat baik. Allah sendiri akan membungkam dan menghentikan mereka. Amin. Mari kita berdoa. Segala syukur atas firman yang kami terima pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang sakit, juga proses pemulihan untuk Ibu Hesti Paulus, Ibu Idayanti Mangeke, juga pasca operasi Bapak Midian Manting, Bapak Musa Batong, Bapak Roni Tulak. Kiranya oleh bilur-bilur Tuhan boleh disembuhkan dan menjadi sehat kembali. Kami juga berdoa bagi jemaat yang sedang berulang tahun, mencari pekerjaan, dan anak-anak dalam menempuh studi. Kiranya Tuhan senantiasa berada di tengah-tengah kami dan memberi berkat serta kekuatan. Juga berdoa untuk jemaat Gereja Tuhan di Gunung Putri, para pengurus OIG, majelis, Ibu Pendeta Kartini, tata usaha serta koster. Kiranya Tuhan beri hikmat dalam mengelola gereja, dan biarlah nama-Mu saja yang kami muliakan. Inilah seru dan doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan dan doa pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.